Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek akhir kita mengenai data warehouse, data mart, dan metadata. Adapun kelompoknya terdiri dari 1. Muhammad Arifin Jasubena dengan NPM 155, M. Iqbal Maulana dengan NPM 170, dan saya sendiri Muhammad Rika Maulana dengan NPM 177. Yang pertama, data warehouse yang akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Maulana. Di sini ada data warehouse. Data warehouse merupakan dasar dari proses pengambilan keputusan. Di sini ada contoh dari data warehouse. Data yang pertama, data sort A, B, dan C dikumpulkan di dalam ETL. ETL itu adalah singkatan dari extract, transport, dan load. Di sini ETL merupakan proses integrasi data. Data akan dikombinasikan dari sumber A, B, dan C. Setelah itu, mereka disimpan di data warehouse. Tujuan pembuatan data warehouse, yang pertama, pembuatan laporan. Yang kedua, online analytic processing. Yang kedua yaitu data mart yang akan dijelaskan oleh Saudara Arifin Jasubena. Terima kasih Kak Maulana. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang mendukung pembuatan laporan serta analisis data pada suatu unit, departemen, atau bagian pada sebuah organisasi atau perusahaan. Ini pun ada tahapan pembuatan data mart. Yang pertama perancangan, yang kedua pembangunan, pengisian, akses data, dan terakhir pengelolaan. Jenis-jenis data mart. Yang pertama ada dependent. Dependent mengambil sumber data organisasi dari data warehouse tunggal. Yang kedua independent, dibuat tanpa menggunakan data warehouse sebagai pusat data. Yang ketiga hybrid, menggabungkan sumber-sumber selain dari data warehouse. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Ikam. Untuk metadata adalah informasi terstruktur yang menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Jadi, metadata adalah struktur yang mendeskripsikan, menjelaskan suatu data atau informasi yang mudah untuk ditemukan kembali oleh si pengguna atau dikelola. Adapun jenis-jenis metadata, 1. Deskriptif. Deskriptif adalah metadata yang mampu mengidentifikasikan dan mendeskripsikan sumber informasi. Yang kedua adalah struktural. Struktural adalah metadata yang berguna untuk menyatukan objek digital menjadi kesatuan yang terstruktur dan terhubung satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu administratif, yaitu menyediakan informasi yang berguna dalam pengelolaan dan mengatur sumber informasi. Contohnya, informasi kapan sumber atau konten diciptakan, hak cipta, tipe file, dan informasi lainnya yang bersifat teknis. Adapun fungsi dari metadata itu sendiri, yang pertama manajemen dan organisasi, yang kedua pencarian konten yang tepat, yang ketiga identifikasi, dan yang terakhir melacak, memantau pengguna konten. Manajemen organisasi, metadata hal yang memiliki peran penting penanganan berbagai jenis konten. Yang kedua, identifikasi
adalah kemampuan untuk mengidentifikasi konten dan memberikan karakterisasi khusus yang membedakan konten tersebut dari konten lainnya. Yang ketiga, pencarian konten yang tepat adalah metadata descriptive adalah cara suatu mencatat hal yang penting seperti topik, deskripsi dokumen, dan kata kunci yang ditambahkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, melacak, memantau penggunaan konten. Pada penggunaan meta ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak lainnya seperti pemberian rating pengguna, saran, kata pencarian, dan masih banyak lagi. Adapun studi kasus tentang perancangan data warehouse KUD pada suatu desa. Dari gambar di atas, menunjukkan rancangan sistem yang diperlukan KUD guna mempermudah dalam menganalisis data sehingga mempermudah pihak KUD dalam mengambil keputusan. Model pengembangan data warehouse dan data mart yang akan digunakan adalah model bottom up. Bottom up yaitu model pengembangan data warehouse dan data mart, di mana data dari sumber data akan disimpan pada masing-masing data mart berdasarkan kebutuhan sebagian KUD, dan kemudian data yang dibutuhkan untuk analisis akan diambil dari dalam data warehouse untuk dianalisis. Sebelum data disimpan ke dalam data warehouse, data akan melewati proses ETL atau extract, transform, load, yaitu proses pengumpulan data dari sumber data, menyeragamkan format file yang berbeda, dan kemudian menyimpannya ke dalam data warehouse. Adapun OLAP atau Online Analytical Processing digunakan untuk melakukan analisis data yang disimpan pada data warehouse pada periode tertentu. Sedangkan OLTP digunakan dalam proses transaksi untuk mengolah data pada database, seperti menambah data, mengubah data, maupun menghapus. Mungkin hanya segitu dari presentasi kita. Adapun kesimpulannya yaitu data warehouse adalah data-data yang berorientasi subjek, terorientasi memiliki definisi waktu. Dan data warehouse juga adalah data yang berisi data dari beberapa sistem operasional. Mungkin cuma segitu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.